Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak, ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah bersama saya, Saiful Bahri. Tema kita kali ini adalah pemboikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk kita pelajari karena banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Barangkali ada banyak teori ayat, ya, teks ayat maupun teks hadis yang buat sebagian orang itu sulit menerimanya. Tetapi untuk sirah, untuk sebuah sejarah perjalanan hidup ini mungkin akan lebih bisa diterima untuk sebagian kalangan. Bahwasanya yang pertama apa? Bahwasanya eksistensi peperangan, perseteruan antara yang hak dan yang batil itu adalah nyata, benar-benar ada. Itu sudah ada sejak dahulu, yaitu perseteruan antara orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dan kaumnya yang beriman. Nah, ini kita lihat dari peristiwa pemboikotan ini. Kapan terjadinya? Yaitu terjadinya di awal tahun ke-7 kenabian. Setelah masuk Islamnya sahabat Hamzah dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kemudian akhirnya keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, menyatakan dukungan penuh menjaga, melindungi Nabi Muhammad, ya, dari ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraisy. Maka konfliknya menjadi semakin melebar, semakin meluas. Kini persoalannya bukan antara orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad saja, tapi juga dengan keluarga besarnya. Nah, pemboikotan ini adalah hasilnya. Mereka berpikir, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkumpul di sebuah tempat di Bani Kinanah untuk melakukan memberikan pelajaran kepada Nabi dan keluarga besarnya yang berani punya masalah dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu produknya adalah pemboikotan, yaitu mereka menulis sebuah perjanjian-perjanjian yang disebut dengan kesepakatan mitsaqun, bahwa mereka tidak akan menegur, mereka tidak akan duduk bersama ngobrol, mereka tidak mau membeli, bahkan juga tidak mau menjual kepada keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk apa? Pernyataan permusuhan. Dan jelas ini adalah sebuah kezaliman dari mereka kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu dicatat bahwa keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib yang terlibat ini bukan hanya orang yang sudah masuk Islam saja, tapi mereka yang belum masuk Islam pun sepakat kompak terhimpun dalam memberikan perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali paman Nabi. Siapa itu? Dialah Abu Lahab yang ada dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Nah, pagi hari keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam heran, kaget dengan adanya sohifah. Ya, sohifah itu lembaran yang sudah digantung di Ka'bah. Ya, seolah-olah itu adalah sebuah peraturan undang-undang yang resmi. Ya, digantung di Ka'bah. Ka'bah itu adalah sesuatu yang dihormati oleh mereka. Siapa yang menulis perjanjian tersebut? Mengatasnamakan Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kepada orang yang berani menulis perjanjian tersebut. Dan ternyata Allah kabulkan, benar, yang menulis perjanjian tersebut lumpuh tangannya. Lalu apa yang terjadi? Pemboikotan itu berjalan terus, bahkan sampai kepada tingkatan ekonomi, ya, bahkan kebutuhan-kebutuhan mendasar, pasokan air, pasokan makanan, itu semuanya dikepung. Tidak boleh ada yang masuk kepada keluarga Bani Hashim, ya, yang bersifat ekonomi,
Ya, kalau ada orang dagangan yang datang dari luar Mekah, langsung diborong terlebih dahulu agar tidak dibeli oleh Bani Hashim. Ya. Lalu kemudian dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu makan, keluarga mereka makan amat sangat terbatas. Ini mengandalkan orang-orang yang berbelas kasihan, yang datang sembunyi-sembunyi membawakan makanan, menyuplai makanannya. Ataupun kalaupun berdagang itu harus dilakukan di luar kota Mekah baru bisa. Nah, sampai kepada tingkatan seperti itu bentuk pemboikotannya. Ya, kalau sekarang ini adalah pembatasan sosial berskala besar, ini adalah kepada umum, ini dilakukan kepada Bani Hashim. Tentu akan membuat mereka sulit, hidup susah, ya, sampai berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya. Mereka bersabar menghadapi keadaan seperti itu. Sampai disebutkan dalam sejarah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan daun-daunan. Ya, makan daun bukan karena dia suka lalat. Ya, makan kulit binatang, bukan kikil, tapi karena lantaran sudah tidak ada lagi makanan. Mereka bertahan sampai kemudian 3 tahun berjalan. Banyak yang bertanya, sampai kapan berakhirnya? Bagaimana cara keluar dari konflik ini, menyelesaikan persoalan ini? Kita baru berlaku PSBB beberapa bulan saja kita sudah kewalahan. Ini sampai 3 tahun. Coba bayangkan kalau bukan sebuah kekuatan, kekuasaan, kehebatan, sulit untuk keluar dari persoalan ini. Dan inilah problem kita, bahwa ketika kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang besar, ya, ketika lemah kemampuan kita untuk menghadapinya, yang perlu kita ingat adalah jangan menyerah, tetap berusaha, dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Apa yang terjadi? Para jemaah sekalian berbahagia, muncullah sebuah gerakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari mana datangnya? Datangnya ternyata dari orang-orang yang tidak tega melihat keadaan Nabi dan keluarganya sampai sedemikian rupa. Ternyata pembelaan itu datangnya dari pihak luar, bukan dari keluarga besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa itu? Diantaranya adalah Hisham bin Amru, ya, yang biasa memberikan pasokan makanan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak tega melihat seperti itu. Hisham bin Amru kemudian melakukan lobby-lobby, mengajak beberapa orang untuk melakukan bersama-sama pemberhentian kezaliman yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Bani Hashim ini. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Hisham bin Amru? Lalu dia kemudian mengajak beberapa orang-orang yang kira-kira sepakat, satu pemikiran dengan beliau, ya, diajak bisa kerjasama untuk menyelesaikan perjanjian ini. Siapa? Dia datangi pertama temannya, kawannya, yaitu Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dia datangi, dia coba dia pengaruhi, ya, wahai Zuhair, apakah kamu tega, katanya, makan, minum, pakai pakaian dalam keadaan seperti ini, sementara saudara kamu dari pihak ibu dalam kondisi mengenaskan sebagaimana kamu ketahui. Lalu kata Zuhair, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa berani menurunkan, mencopot, merobek perjanjian tersebut? Aku nggak punya orang yang bisa membantuku untuk melakukan hal ini. Kamu sudah dapatkan orangnya, kata Hisham bin Amr. Siapa itu? Aku. Kamu mau? Iya. Berkumpullah 2 orang. Tapi kita perlu orang yang ketiga. Lalu kita cari orang ketiga tersebut, dicari, kemudian ketemulah, yaitu seseorang yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Dia dialog, diajak sama seperti tadi. Ternyata Al-Mut'im bin Adi pun punya keinginan untuk menyelesaikan konflik ini, tapi juga berpikirnya siapa yang bisa melakukannya, karena tidak ada partnernya. Hingga akhirnya 2 orang ini mengatakan, kami berdua siap membersamai. Hingga berkumpullah 3 orang.
Terus kata mereka apa? Kita butuh orang yang keempat. Siapa dia? Dicari lagi, ketemulah seseorang yang bernama Abul Bukhturi, dikenal dengan panggilan Abul Bukhturi. Dia sampaikan lagi sama seperti persoalan yang sama, hingga akhirnya ternyata banyak yang punya ide-ide, punya keinginan sama, tetapi kekuatan-kekuatan, potensi-potensi ini belum bersatu. Dan ini tugas kita untuk mempersatukannya. Hingga akhirnya dikatakan kami siap berempat. Hingga akhirnya kita perlu lagi yang kelima. Dia cari lagi orang yang kelima. Ketemulah yang bernama Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Hingga berkumpullah 5 orang ini untuk melakukan sebuah upaya menyelesaikan perjanjian ini. Coba perhatikan, 5 orang. Ya, tidak dalam bentuk banyak, tapi mengatur sebuah strategi supaya bisa membatalkan. Ini adalah boleh dianggap sepele ini. Apa bisa 5 orang ini melawan sebuah konspirasi propaganda yang sudah berjalan selama 3 tahun? Ternyata yang kita butuhkan adalah usaha dulu, ya, tidak boleh menyerah. Hingga akhirnya apa yang dilakukan? Mereka sepakat melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah di saat orang-orang sedang ramai. Maka saat itu dimulailah pembicaraan oleh Zuhair, ya, Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dia mengatakan dengan suara yang keras, wahai penduduk Makkah, ya, apakah kita tega, kita makan, kita minum, kita berpakaian, sementara Bani Hashim celaka, Bani Hashim binasa? Ya, tidak ada di antara kita yang sudi membeli dari mereka atau menjual kepada mereka. Ya, apakah kita tega melihat ini semua? Demi Allah, kata Zuhair, aku tidak akan duduk sebelum perjanjian itu kita sobek. Ini sebuah provokator, ya, tapi dalam hal kebaikan, ya. Lalu apa yang terjadi? Benar saja, langsung direspon oleh Abu Jahal. Abu Jahal murka mendengar perkataan Zuhair. Tetapi itu sudah diatur strategi dan sudah diprediksi akan menghadapi persoalan seperti itu sama mereka berlima ini. Begitu Abu Jahal mengatakan, kazabta ya Zuhair, engkau telah berdusta wahai Zuhair. Ya, ini perjanjian sudah dilakukan, kata Abu Jahal, dalam sebuah pertemuan orang Quraisy. Dikatakan Zuhairnya berdusta. Tiba-tiba disambut oleh kawannya yang 5 tadi, Abul Bukhturi, menimpali, engkau yang berdusta wahai Abu Jahal. Ya, kami tidak sepakat, tidak setuju dengan perjanjian ini. Dari mana kita katakan ini sebuah kesepakatan, kesetujuan? Aku sendiri tidak setujunya. Ya, benar, ditimpali lagi dengan Al-Mut'im bin Adi. Kami tidak sepakat dengan perjanjian ini. Lalu kemudian ditimpali lagi dengan yang lainnya. Ya, Ahmad Hisham bin Amr mengatakan justru yang mengatakan seperti inilah yang bohong. Hingga ketika sudah dikomentari oleh 5 orang ini, seolah-olah sudah menjadi sebuah wakil sebuah suara yang mewakili sebagian besar orang-orang Quraisy yang menolak perjanjian tersebut. Abu Jahal tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi apakah strategi yang dilakukan oleh 5 orang ini berhasil atau tidak kira-kira? Membuat Abu Jahal kemudian menerima, ya, membuat orang-orang Quraisy ini mengalahkan egoismenya. Ternyata sebenarnya belum cukup. Itu adalah bagian dari ikhtiar upaya manusia. Nah, disinilah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan. Apa itu? Tidak disangka dan tidak diduga oleh mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentaranya. Siapa itu? Yaitu berupa rayap-rayap yang Allah kirim untuk menggerogoti, memakan lembaran sohifah yang isinya perjanjian tersebut yang digantung di Ka'bah tersebut. Tidak ada yang tahu ada rayap yang sudah rapuh itu. Dan taunya dari mana? Allah memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun memberitahu pamannya Abu Talib. Lalu Abu Talib datang menyampaikan bahwasanya perjanjian ini sudah selesai, sudah rapuh. Buktinya apa? Buktinya sudah dimakan rayap. Ternyata kehempas dengan angin saja sudah copot. Nah,
Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam menengahi bahwasanya ini adalah sebagai tanda berakhirnya, dan ini adalah tanda yang luar biasa, menjadi dalil bukti bahwa memang sudah seharusnya perjanjian ini diakhiri. Akhirnya biarkanlah kembali semuanya normal seperti biasa. Persoalan yang yang kita hadapi dengan Nabi Muhammad SAW berjalan seperti biasa saja hingga akhirnya berselesailah itu. Lagi-lagi orang-orang kafir Quraisy keki, kalah, makar, yang mereka lakukan itu gagal. Upaya yang mereka lakukan itu adalah gagal. Lalu apa yang terjadi? Muncul sebuah kekhawatiran. Saat itu mereka mulai disadarkan bahwasanya Abu Thalib itu sudah sampai pada usia yang sepuh dan sudah sakit-sakitan, bahkan cukup parah sakitnya ketika mengatakan hal itu. Muncullah kepikiran di mereka, kalau seandainya Abu Thalib meninggal dunia, lalu kemudian kekuasaan ini diberikan kepada Muhammad, atau Muhammad mendapatkan bagian tertentu, mereka khawatir bahwa Nabi SAW nanti akan memberlakukan pembatasan kepada mereka, membalas dendam kepada mereka. Mereka takut itu, karena beberapa kali upaya-upaya mereka untuk menghentikan dakwah Nabi selalu gagal, sehingga mereka takut. Dan akhirnya apa? Mereka takut kalau dunia itu mengatakan ketika Abu Thalib meninggal dunia, baru orang-orang Quraisy datang mempermasalahkan kekuasaan. Orang-orang akan berkata, kemana saja kamu dahulu ketika Abu Thalib masih hidup? Kenapa kamu memperebutkan kekuasaan kepada Muhammad yang menjadi kerabat kamu, yang dulunya kamu telantarkan, kamu tidak urus? Sekarang baru kamu persoalkan. Mereka kekhawatiran seperti itu hingga akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib. Perwakilan mereka datang kepada Abu Thalib untuk apa? Untuk bernegosiasi, meminta, membujuk agar Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW mau menerima pemberian dari mereka. Itu apa tawarannya? Mereka siap memberikan sesuatu, Nabi Muhammad terima, dan Nabi Muhammad memberikan sesuatu kepada mereka, mereka pun harus menerimanya. Agar apa? Ujungnya agar kelak nanti tidak ada masing-masing di antara kita, baik dari pihak Nabi Muhammad maupun dari pihak Quraisy, saling mengusik dalam masalah urusan agamanya. Itu poinnya yang diminta kepada Abu Thalib. Ya, tolong beritahu kepada Muhammad, kami berikan sesuatu. Ya, Muhammad pun memberikan sesuatu kepada mereka, diterima juga. Tapi setelah itu tidak boleh saling mengusik sesama mereka. Ini pertanda apa? Orang kafir Quraisy sudah mulai kurang percaya diri terhadap usahanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ternyata apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika Nabi mau memberikan sesuatu, dia malah mengatakan, punya bergening posisi yang sangat kuat sekali. Maukah kamu aku berikan sesuatu pemberian dari aku yang nilainya ini kamu akan bisa menaklukkan Jazirah Arab? Orang-orang akan tunduk kepada kamu, bahkan mau rela memberikan apapun untuk kamu. Wah, ternyata pemberian dari Nabi SAW tidak sebanding dengan pemberian mereka. Nabi berani memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka berikan. Tentu ini membuat mereka tercengang. Berkatalah Abu Jahal lagi, apa itu pemberian engkau? Kalau memang iya ada seperti itu, kami sanggup membayarnya 10 kali lipat. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lagi-lagi ini adalah qul hadhihi sabili, jalan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak kepada orang-orang. Dia katakan bahwa yang aku maksud adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Berimanlah, masuk Islamlah kamu, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya kamu akan bisa menundukkan Jazirah Arab. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ternyata apa yang terjadi? Memang dasar orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, ya, ketika melihat ada tanda bukti rayap itu memakan sahifah, memakan lembaran yang digantungkan di Ka'bah, mereka bukan nerima. Mereka malah mengatakan itu adalah sihir Muhammad. Itu dikatakan apa?
Sihir. Coba bayangkan. Padahal itu adalah mukjizat, itu adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan kisah ini, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka nih orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka melihat tanda satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukannya menerima, bukannya beriman, tapi yu'ridu, mereka malah berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan malah menuduh bahwa itu adalah sihir yang terus-menerus yang digunakan oleh Muhammad. Mereka yu'ridu, mereka berpaling, dan berpalingnya itu apa? Mereka datang lagi kepada Abu Thalib minta berganding tadi, tawar-menawar tadi. Ya, ternyata gagal juga. Nabi justru malah memberikan tawaran untuk supaya mereka masuk ke dalam Islam. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka malah mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Mereka tidak mau menerima itu. Dan peristiwa ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Shad ayat 1 sampai ayat 7. Di dalamnya ada yang mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab. Ya Muhammad, apakah Allah menjadikan, atau dia Nabi Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini harus dijadikan satu saja? Mereka merasa aneh, mereka merasa asik, mereka terbiasa punya Tuhan banyak, suruh jadikan satu. Inna hadza illa syai'un, in hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan, perkara yang aneh. Menolak. Dan lagi-lagi mereka menolak, mereka gagal dalam hal ini. Mereka gagal dalam pemboikotannya, berakhir selama 3 tahun. Kemudian mereka juga gagal dalam bergainingnya dengan paman Nabi SAW. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pelajarannya apa? Ada 4 pelajaran penting berharga yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, harus kita ingat bahwa sesuatu itu ketika dia mendapatkan tekanan, maka dia akan melawan. Baik kebaikan maupun keburukan, ketika ditekan harus melawan. Maka hati-hati ya dalam merubah kemungkaran. Jangan sampai itu mengusik, memunculkan persoalan yang baru. Ketika kita tekan, bukannya malah melemah, bukan malah menerima, malah melawan. Dan juga sebaliknya, ketika kita berada di pihak kebenaran, ketika mendapatkan tekanan, bukan menjadikan kita malah menyerah, berputus asa. Berpikirlah terus, berusahalah terus. Nantikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana solusi dari persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, tapi kita yakin bahwa Allah pasti akan mengirimnya. Sebagaimana Allah mengirim dahulu rayap di luar dugaan mereka, ternyata itu bisa menyelesaikan persoalan. Ya. Yang kedua apa? Pelajarannya bahwa dalam perseteruan antara hak dan yang batil itu masing-masing seharusnya mempergunakan kekuasaan, mempergunakan kekuatan. Ya, dalam hal ini kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menggunakan fasilitas umum, Ka'bah, lalu kemudian memberikan sarana umum, informasi umum, media umum berupa kebohongan. Digantungkanlah perjanjian, kesepakatan orang-orang Quraisy untuk memboikot Bani Hashim, padahal tidak semua orang Quraisy melakukan hal itu. Jadi pengopinian. Nah, di sini kita akan menghadapi di mana orang-orang yang batil itu akan menggunakan fasilitas itu, menggunakan kekuasaan itu seenak-enaknya, karena buat mereka itu tidak ada ya istilah yang halal apapun yang haram. Semuanya akan dihalalkan oleh mereka. Sementara kita harus bersabar. Bersabar apa? Mengikuti sesuai aturan, karena itu menjadi mahar, menjadi persyaratan Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Dan yang ketiga, pelajarannya apa? Bahwa kita harus yakin bahwa pertolongan Allah akan turun ketika kita sudah berusaha. Kita harus memadukan antara usaha kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan usaha kita saja itu tidak tepat, karena
usaha kita banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu memadukannya. Lihatlah bagaimana 5 orang ini mengupayakan supaya perjanjiannya itu selesai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, mengirimkan rayap tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bahwa saat-saat kita sedang di terpojokkan, saat-saat kita sedang ditekan, jangan pernah lupa bahwa kita merasa ada kemuliaan. Wa antumul a'laun wala tahinu. Janganlah kamu merasa hina. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, kamu adalah berada dalam posisi yang tinggi. Lihatlah Nabi SAW ketika diberikan tawaran, tidak mau kalah. Nabi menawarkan dengan sesuatu yang fantastis, membuat mereka terheran-heran, memutus, mengalahkan segala argumentasi mereka. Punya bergaining posisi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.